Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah Makfirah dari kelas 30B. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif juga merupakan kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis, dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca, seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis. Jenis-jenis kalimat efektif. Pertama, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur dan bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kalimat kesepadanan. Pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kedua, tidak memiliki subjek yang ganda. Ketiga, kalimat penghubung antar kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contoh, semua siswa diwajibkan untuk membayar iuran. 2. Keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat berikutnya juga harus menggunakan imbuhan me juga. Contoh, Rizky menolong anak itu dengan menggendongnya ke pinggir jalan. 3. Ketegasan. Ketegasan adalah suatu perlakuan penekanan atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Caranya, yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat. Kedua, urutan kata yang bertahap. Ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. 4. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, ibu pergi ke pasar minggu depan. 4. Kologisan. Kologisan adalah masuk akal, artinya bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, kepada Pak Lurah, kami persilahkan untuk menyampaikan pidatonya. 5. Kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap perlu saja, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Contohnya, mahasiswa mengambil keputusan tidak jadi melakukan studi tour karena masa ujian telah dekat. 6. Kecermatan. Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contoh, dia menerima uang sebanyak 25.000. 7. Kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan panduan kata supaya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah atau kalimat yang lugas dan mencerminkan cara berpikir yang sistematis. Contoh, Syihab membeli 2 buah roti untuk adiknya. Struktur kalimat efektif. Adapun struktur kalimat efektif, yang pertama, struktur kalimat umum. Unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat dibedakan menjadi 2, yaitu unsur wajib yang harus ada dalam kalimat seperti subjek dan predikat, dan yang kedua unsur tak wajib, yaitu unsur yang boleh ada dan boleh tidak ada. Contohnya kata kerja bantu dan keterangan seperti waktu dan tempat. 2. Struktur kalimat paralel. Kesejajaran atau paralelisme dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. 3. Struktur kalimat periodik. Pada kalimat periodik, yaitu unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan kemudian muncul bagian intinya. Ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, kesatuan atau unity. Kesatuan kalimat bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek predikat, objek predikat, dan predikat keterangan. 2. Kehematan atau ekonomi. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. 3. Pendekatan atau empasis. Terdiri dari pemindahan letak frase, penegasan dengan intonasi, dan penegasan dengan partikel. 4. Kevariasian atau variety. Ada 4, yaitu variasi dalam pembukaan kalimat, variasi dalam pola kalimat, variasi dalam jenis kalimat, dan variasi bentuk aktif pasif. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif. Pertama, kecermatan. Yang dimaksud dengan cermat adalah
bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat pada pilihan kata. Artinya, bahwa penafsiran ganda dapat mengakibatkan ketidakcermatan penalaran. Yang kedua, kegramatikalan. Suatu kalimat dikatakan gramatikal atau benar apabila penyusunannya mengikuti kaidah bahasa yang bersangkutan. Kegramatikalan sebuah kalimat dapat dilihat dari segi struktur sintaksis, bentuk kata, dan ketepatan diksi. Contoh, surat itu telah saya tanda tangani. Yang kedua, buku itu saya ambil. Ketiga, lampu di ruang tamu itu telah mati. Ciri-ciri gramatikal. Yang pertama, ciri gramatikal morfologi adalah ciri-ciri yang sesuai dengan kaidah morfologis yang berkaitan dengan bentuk kata. Yang kedua, ciri gramatikal sintaksis adalah ciri gramatikal yang sesuai kaidah sintaksis yang berkaitan dengan struktur kata dalam kalimat.